Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu oke. Yes, Allahu Akbar. Yuk. Bersama dengan Pak Guntur, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Untuk materi kali ini, kita akan membahas struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga pada tubuh tumbuhan. Sebelum kita membahas struktur dan fungsinya, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan tumbuhan. Tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi kelompok tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh meliputi tumbuhan lumut. Tumbuhan berpembuluh meliputi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Untuk tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Pada materi kali ini, lebih jelas lagi kita akan membahas terkait organ pada tubuh tumbuhan. Organ pada tubuh tumbuhan dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan juga organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Yang termasuk organ vegetatif adalah akar, batang, dan juga daun. Untuk organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual yang didahului oleh peristiwa perkawinan. Yang termasuk organ generatif adalah bunga, biji, dan buah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait struktur dan fungsi dari setiap organ. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang berada di bawah permukaan tanah. Akar tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Kita akan membahas jenis-jenis akar dan fungsi akar. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan. Yang pertama adalah akar serabut. Yang kedua adalah akar tunggang. Untuk akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Salah satunya contohnya adalah padi, jagung, dan rumput. Sedangkan akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya yaitu pada kacang tanah dan mangga. Fungsi akar itu untuk menambatkan tubuh tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang. Serta ada juga akar yang berfungsi untuk menyerap oksigen atau bernafas, yaitu pada tumbuhan bakau. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dan fungsi pada batang. Batang adalah bagian dari tumbuhan
yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Setelah pengamatan, struktur batang monokotil, yaitu pada tanaman tebu, bambu, dan rumput, memiliki perbedaan dengan struktur batang dikotil pada tanaman mangga, jati, dan rambutan. Terlihat jelas perbedaannya pada struktur batang monokotil memiliki ruas-ruas yang terlihat jelas, sedangkan pada struktur batang dikotil, ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas. Selanjutnya, fungsi dari batang. Batang memiliki fungsi untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan garam mineral dari akar menuju daun dan jalan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi. Ada batang yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu. Kemudian, kita akan membahas struktur dan fungsi daun. Apa itu daun? Daun adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau daun yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat pengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Lalu sebagai pengatur penguapan air. Dan terakhir, sebagai alat pernafasan tumbuhan. Selanjutnya, kita akan mempelajari terkait struktur pada daun. Pada daun, terlihat perbedaan struktur luar antara daun monokotil dan juga daun dikotil. Di sini, peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daunnya sejajar, sedangkan daun dikotil memiliki peruratan daun yang menjala. Struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga memiliki fungsinya adalah untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Lalu, struktur pada bunga. Di sini, secara umum bunga tersusun atas dua bagian utama. Yang pertama itu adalah perhiasan bunga yang meliputi tangkai, kelopak, dan juga mahkota. Lalu yang kedua adalah alat reproduksi bunga yang meliputi benang sari dan putik. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi bunga, benang sari dan putik, jika bunga tersebut dalam satu bunga memiliki keduanya, maka bunga tersebut dikatakan bunga sempurna. Namun, jika hanya memiliki satu alat reproduksi pada satu bunga, contohnya hanya memiliki benang sari saja, atau
hanya memiliki putik saja, maka yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Selanjutnya, struktur dan fungsi biji. Biji adalah salah satu bagian dari bunga, yaitu putik. Putik terdiri atas 3 bagian. Yang pertama bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah. Yang kedua bagian yang memanjang yang disebut dengan tangkai putik. Dan yang terakhir adalah kepala putik. Kita bisa melihat di sini pada gambar di mana ada 3 bagian pada putik. Yang bagian bawah ada yang bagian menggelembung yang disebut dengan bakal buah, lalu ada tangkai yang memanjang ke atas disebut dengan tangkai putik, dan yang paling atas adalah kepala putik. Nah, di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Alhamdulillah, kita telah mempelajari struktur dan fungsi pada organ tubuh tumbuhan. Maka, setelah kita mempelajarinya, di sini kita sebagai manusia harus merawat tumbuhan dengan baik, karena tumbuhan juga adalah salah satu makhluk Allah, di mana Allah telah menciptakan tumbuhan beserta organ-organ yang dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki fungsinya masing-masing, dan jangan sampai kita malah merusak dari tumbuhan tersebut. Apakah kalian mau jika salah satu organ kalian itu dirusak oleh orang lain? Tentu tidak. Maka di sini kita harus merawatnya dengan baik. Lalu kita juga bersyukur telah mempelajari struktur dan fungsi organ-organ pada tumbuhan. Karena banyak dari kita setelah mempelajari struktur dan fungsi organ pada tubuh tumbuhan, banyak yang terinspirasi untuk mengembangkan teknologi tertentu yang bermanfaat bagi manusia yang mencontoh dari tumbuhan itu sendiri dan bisa diaplikasikan, salah satunya seperti membuat dinding rumah yang kokoh. Nah, itu terinspirasi dari jaringan yang ada pada batang, di mana batang memiliki jaringan yang kokoh untuk melindungi jaringan-jaringan yang lebih rentan yang ada di dalam batang. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.